Direktorat Jenderal Cipta Karya sedang menyelenggarakan pameran Suatu Hari Yang Baik 2045 di Indonesia Arena GBK yang telah dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya pada tanggal 2 Oktober 2023. Ingin tahu seperti apa? Yuk ikuti saya. Selamat datang di Suatu Hari Yang Baik 2045. Jadi, pameran ini diselenggarakan oleh Kementerian PUPR di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengan Yayasan Museum Arsitektur Indonesia dalam rangka merayakan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia tahun 2023. Pada pameran ini, kita akan melihat potret dan gambaran suatu perkotaan di Indonesia tahun 2045 menggunakan teknologi AI. Jadi, hasil karya, karakter yang ada di dalam pameran ini semuanya adalah fiktif. Namun, kita akan menggunakan hashtag dan juga kata-kata yang akan menggambarkan kondisi perkotaan di 2045 di Indonesia. Ingin tahu keseluruhan seperti apa? Yuk kita sebelah sini. Sebelum kita masuk ke tahun 2045, di sini sudah banyak sekali program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam pembangunan perkotaan permukiman. Diawali dari tahun 1871 ketika tanam paksa dihapuskan, di mana menjadi awal mula pengembangan perkotaan di Indonesia. Mulai banyaknya kegiatan-kegiatan, program-program, dan juga kebijakan yang dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan sejak 1945 sudah mulai berkembang pembangunan dan juga peningkatan kualitas permukiman dan perumahan di Indonesia. Dan Bung Hatta, Wakil Presiden Indonesia, dinobatkan sebagai Bapak Perumahan Rakyat karena beliau menyampaikan bahwa bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang memiliki hunian. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai Bapak Perumahan Rakyat. Dan 1951 muncullah atau berdirilah Jabatan Perumahan Rakyat, di mana memiliki banyak sekali program-program dan juga kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas permukiman di perkotaan. Dan saya ingin menunjukkan salah satu buku karya Menteri PUPR, yaitu Bapak Sutami mengenai ilmu wilayah. Ini merupakan salah satu buku yang orisinil. Dan sampai saat ini buku ini masih digunakan oleh ATR BPN dalam melakukan perancangan wilayah kota. Tahun 1985 lahirlah World Habitat Day atau Hari Habitat Dunia yang dimana saat ini sedang dirayakan oleh Kementerian PUPR dengan UN Habitat. Dan sejak tahun 1990-an banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga Kementerian PUPR untuk meningkatkan infrastruktur dan juga rumah, perumahan, dan permukiman di Indonesia. Antara lain adalah Sanimas, sanitasi berbasis masyarakat, program pembangunan 1000 tower rumah susun, tempat pembuangan sampah 3R, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS juga dimulai tahun 2008. Di mana harapannya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah bukan hanya diberikan secara langsung kepada masyarakat, namun masyarakat juga dilibatkan dalam proses perencanaannya dan juga nantinya mereka tahu bagaimana untuk mengoperasikan dan melakukan maintenance untuk infrastrukturnya. Dan tahun 2023, di mana terdapat rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN tahun 2025 sampai 2045, di mana ini akan menjadi awal terciptanya Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan kita lakukan di pameran Suatu Hari Yang Baik 2045. Di lini masa ini, kita akan memperlihatkan sekitar awal abad ke-20 bagaimana kondisi habitat di Indonesia itu mulai terbentuk. Dan banyak sekali program-program, kegiatan, dan juga kebijakan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas permukiman perkotaan di Indonesia. Selamat datang di tahun 2045. Harapannya di tahun 2045, masyarakat Indonesia sudah memiliki wawasan dan juga pandangan yang lebih futuristik ke depan dan juga mengedepankan konsep kembali ke alam. Harapannya nanti ketika kita bangun tidur, buka berita, mengakses juga media-media sosial, informasi-informasi berkaitan dengan ruang hijau sebagai ruang edukasi masyarakat, konservasi ruang alam, dan preservasi ruang alam menjadi informasi ataupun berita yang sangat wajar. Bagaimana sih agar kita bisa mengimplementasikan atau tercapainya kualitas udara yang baik tahun 2045? Untuk panel pertama dengan title Hutan, Alam, dan Kota, kita bisa dilihat dari 6 panel ini mayoritas berwarna hijau. Harapan nanti dengan konsep urban rewilding kita akan bisa melihatkan kembali dan juga menghijaukan kembali pusat-pusat kota.
Kita bisa dilihat banyak sekali ruang terbuka hijau yang juga dimanfaatkan sebagai area untuk melakukan kegiatan bagi masyarakat di sana. Ada Pak Basuki, ada Bu Diana, di mana ruang terbuka hijau ini juga menghadirkan berbagai jenis fauna-fauna endemik. Selanjutnya, untuk menggagas ataupun menuju kepada konsep urban rewilding, yang bisa kita lakukan adalah pada panel padat tapi hijau. Melalui kebijakan pemerintah, di mana tata guna lahan ataupun koefisien dasar bangunan kita akan adjust dan kita akan atur sehingga nanti pembangunan akan mengarah kepada pembangunan secara vertikal. Dengan KDB yang lebih kecil, maka akan ada potensi-potensi area yang belum terdevelop yang bisa kita gunakan sebagai area hijau ataupun area komunal. Sehingga ini menjadi langkah awal untuk bisa terciptanya konsep urban rewilding. Pada panel selanjutnya, dengan konsep permeabilitas dan konektivitas, di pusat kota akan banyak sekali skybridge yang akan menghubungkan antara tower 1 dan tower lainnya. Bayangkan saja, apabila pada tower A, lantai 20, kita ingin ke tower B lantai 15. Kita harus turun ke lantai dasar menggunakan lift, keluar bangunan, kena terik matahari, naik lagi ke lantai 15 menggunakan lift, akan menggunakan energi yang sangat besar, waktu yang dibutuhkan juga banyak, dan jarak tempuhnya juga cukup banyak. Dengan konsep skybridge, ini akan menghubungkan antara tower dan memudahkan penghuni dari bangunan untuk tidak perlu turun ke lantai dasar, namun cukup ke lantai 5, lantai 10, sehingga mereka bisa terkoneksi dengan bangunan-bangunan lain. Sekarang kita akan lihat bagaimana mengimplementasikan konsep permeabilitas pada bangunan-bangunan yang rendah. Dengan konsep yang sama adalah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pada pusat-pusat kota, bangunan-bangunan rendah, kita akan menaikkan level bangunan sehingga area-area privat akan mulai di lantai 2. Dan lantai dasar dengan konsep pilotis, kita akan menggunakan kolom-kolom dengan area-area terbuka sehingga menjadi akses baru bagi masyarakat. Sehingga masyarakat nggak perlu untuk memutari suatu daerah ataupun suatu blok untuk menempuh dari titik A ke titik B. Harapannya nanti dengan aksesibilitas yang lebih mudah, jarak yang lebih pendek, masyarakat tidak perlu menggunakan transportasi sehingga kualitas udara di perkotaan dapat terjaga. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pembangunan akan mengarah kepada pembangunan secara vertikal. Nah, bagaimana untuk pembangunan hunian di pusat-pusat kota? Dengan adanya konsolidasi tanah vertikal, ini nanti akan menjadi kapita baru ataupun modal baru bagi mereka landowner ataupun yang memiliki tanah. Di sebelah sini, kita akan melihat bahwa di tahun 2045 ada namanya bonus demografi, di mana 2045 penduduk dengan usia lansia akan sangat banyak, 2 kali lipat dari pertumbuhan di tahun 2020, yaitu mencapai 14%. Ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dan juga arsitek serta desainer untuk dapat menyediakan suatu hunian, permukiman, dan perumahan yang layak bagi lansia dengan judul Bersama Merawat Komunitas. Di area ini kita akan membahas mengenai area komunal bersama di hunian-hunian vertikal, sehingga nanti 2045 hunian-hunian vertikal rusun apartemen tidak lagi individualis, tapi ada ruang-ruang komunal bersama seperti dapur bersama yang bisa digunakan untuk masyarakat rumah susun melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas secara bersama-sama, sehingga nanti terciptakan hunian yang nyaman, yang hangat, dan meningkatkan nilai kekeluargaan di hunian vertikal. Dan nanti akan banyak sekali urban farming yang ada di hunian vertikal yang bisa dibangun di balkon, di teras, bahkan di atap hunian vertikal sekalipun. Nantinya urban farming ini akan difokuskan pada tanaman-tanaman konsumsi yang bisa dikonsumsi oleh penghuni ataupun masyarakat yang tinggal di hunian vertikal. Ini menjadi salah satu bahan-bahan makanan yang akan digarap dan juga dimasak bersama-sama di dapur bersama pada area komunal. Pada area ini akan menunjukkan bagaimana gambaran-gambaran kehidupan di hunian vertikal tahun 2045. Akan banyak sekali area-area publik yang bisa dilakukan kegiatan-kegiatan bersama oleh penghuninya, sehingga meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan juga sudah banyak sekali pengolahan-pengolahan sampah yang terdapat di setiap hunian vertikal, sehingga tidak ada sampah yang dibuang begitu saja. Selain itu, sudah mulai banyak menggunakan solar panel, energi yang terbarukan, dan juga masyarakat bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri. Bahwa konektivitas dan jaringan internet tahun 2045 akan sangat maju. Tidak hanya di pusat-pusat kota, namun di kota-kota sekitar sudah memiliki jaringan internet yang sangat luar biasa.
Dan di tahun 2045 kita nggak perlu nih untuk selalu kerja di pusat-pusat kota, tapi kita bisa bekerja di kampung halaman kita, mengembangkan usaha-usaha yang ada di kampung halaman kita. Dengan menggunakan jalan internet kita bisa memasarkan seperti produk-produk yang dibuat oleh Kak Karim yang menggunakan isu sustainable property, di mana dia akan menggunakan sampah-sampah limbah-limbah kayu untuk menjadi perabot dan akan dipasarkan menggunakan media sosial dan jaring internet. Di sebelah sini akan menunjukkan kondisi di tahun 2045 di mana warga-warga hunian vertikal sedang merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan mereka bersama-sama menonton berkaitan dengan kondisi habitat dari masa ke masa. Mereka akan memperlihatkan bagaimana kondisi permukiman perkotaan di Indonesia melalui film-film dokumenter yang akan menunjukkan kondisi bagaimana konservatifnya saat sebelum 2045. Bagaimana permukiman perkotaan yang dibangun oleh developer sudah menggunakan teknologi-teknologi yang lebih maju, lebih smart, dan juga mengedepankan penggunaan energi terbarukan. Dan nanti 2045 tiap-tiap hunian sudah dapat mengkonsumsi air minum dari keran, sehingga tidak perlu harus membeli air mineral dalam kemasan. Dan nantinya kita akan menggunakan sistem drainase tertutup sehingga tidak terkontaminasi bau dari gorong-gorong ataupun dari parit di permukiman perkotaan. Selain itu, masyarakat juga sudah sadar bahwa penggunaan energi terbarukan menjadi sangat penting. Tidak hanya panel surya, namun juga sudah banyak perabot-perabot yang dapat menghasilkan energi sendiri. Walaupun mungkin dayanya tidak terlalu banyak ya, tapi mereka dapat melakukan aktivitas sambil menghasilkan energi sendiri. Dan sebelah sini akan menunjukkan berkaitan dengan ketahanan pangan. Nantinya di setiap permukiman tidak hanya hunian vertikal, namun hunian horizontal sekalipun sudah banyak tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berkaitan dengan food waste dan food loss, masyarakat memiliki komposter secara komunal yang dapat dikelola dan diolah secara swadaya oleh masyarakat sehingga sampah organik bisa diubah menjadi kompos. Dan nantinya mengenai pengelolaan sampah-sampah dari permukiman akan diubah menjadi energi, dan hasil kompos akan ditaruh di stasiun kompos yang dapat digunakan oleh masyarakat secara swadaya maupun bisa dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, dengan isu Sustainable Development Goals nomor 11 mengenai penyediaan hunian yang layak, untuk satu orang dapat melakukan kegiatan dengan nyaman membutuhkan ruang sekitar 9 meter persegi. Nah, kita coba visualisasikan menjadi ukuran ruang 3x3 dan terdapat 18 alternatif ruangan yang bisa diakomodasi dalam ruangan 3x3 atau setara dengan 9 meter persegi. Aku ingin nunjukin immersive room, di mana akan menggambarkan ukuran 3x3 dengan skala hampir 1:1, bagaimana sih terciptanya ruang-ruang yang nyaman dengan ukuran 3x3 atau 9 meter persegi. Ini merupakan panel terakhir dari pameran Suatu Hari Yang Baik tahun 2045. Harapannya, di tahun 2045, semua berhak punya hunian. Feni Rose dulu bilang Senin harga naik, tapi Feni Mawar bilang Senin harga tidak naik. Dan banyak sekali isu berkaitan dengan generasi milenial yang akan sulit memiliki hunian karena sering jajan kopi tiap hari. Namun, karena ada pembangunan secara vertikal dan juga ada konsolidasi tanah vertikal, pembangunan hunian-hunian baru dapat menciptakan potensi untuk hunian dan jauh lebih murah dan affordable bagi masyarakat di perkotaan. Sehingga di tahun 2045 kita bisa memiliki hunian. Mari bersama-sama mencipta karya untuk membangun Suatu Hari Yang Baik 2045.
rasa terima kasih atas partisipasi aktif dan juga kontribusi yang berharga dalam memberikan masukan bagi penyelenggaraan pameran Suatu Hari Yang Baik 2045. Saya berharap 100 tahun setelah Indonesia merdeka dengan model lingkungan, iklim, sumber daya alam, kebudayaan, upaya dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia, kita akan tiba di sana di suatu hari yang baik, kemudian melihat mimpi kita menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.